Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Syahrul Dep. Dan kali ini kita bakal cerita mistis horor di gunung. Dan ini temen gue. Kenalin. Gue Elan. Oke, Instagram. Di sini. Dan kali ini kita bakal nyambung cerita yang video kemarin, itu di Gunung Slamet. Dan kali ini kita bakal dengerin cerita Elan di Gunung Dempo. Seperti cerita Rizky kemarin. Jadi, oke, ceritain lah. Ntar nih gue ambil aspa dulu nih. Oke, satu nih. Biar aja kita ceritanya biar santai. Oke. Ayo, siap. Jadi gue tuh punya beberapa pengalaman mistis di Gunung Dempo ya. Oke. Gunung Dempo tuh bisa dibilang kalau disamain di Pulau Jawa nih Gunung Salak nih, dengan bisnisnya di Sumatera ya Dempo. Bisnisnya kuat banget. Jadi kan pendakian kedua gua ke Gunung Dempo, waktu itu gua bertiga nih. Siapa aja tuh? Gua gak kenal dua orang ini. Gimana lu bisa naik batu? Lu gak kenal sama mereka? Jadi awal itu kan gua pernah cerita sama lu. Ya. Ketika gua mau naik tuh berdua sama teman, gua kena PHP gitu. Yang kata gua, ya udah, lu beli logistik, lu ini nanti kita ketemu di terminal. Dan pas hari dia agak berangkat kan. Gua mau tetap berangkat kan karena gua udah beli tiket, gua udah beli logistik, gua mau berangkat. Oke, langsung. Kebetulan kita ketemu di Kampung 4 itu. Kampung 4. Kita naik hari Minggu. Pada saat para pendaki turun, kita baru naik dari Minggu itu. Pendaki lain turun, Iya, kalian naik. kita naik. Nah, kita naik. Ntar lu ketemu sama mereka tuh di mana? Di Kampung 4. Oh, di Kampung 4. Di Kampung 4 kita ketemu. Oke. Kita ngobrol-ngobrol kan. Ya udah dia naik. Bareng aja banget. Ya udah kalau mau bareng. Padahal gua naik tuh nggak mau naik kan. Udah gua mau stay aja di Kampung 4 kan. Karena ada rombongan ya udah naik gua. Naik. Ya gua udah ngira sih karena Gunung Dempo tuh nggak serame gunung-gunung ini sih, gunung Jawa. Karena kan kalau weekday masih sepi. Weekend Sabtu orang naik, Minggu turun. Nah kita Minggu baru naik. Gue udah prediksi pasti nggak ada orang. Pasti nggak ada orang. Kita mulai naik jam 2 Siang? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Nah itu kan udah dibantu-bantu tuh sama orang base camp, sama orang-orang banyak. Kalau di Gunung Dempo tuh nggak boleh nge-camp di shelter 2. Nggak boleh. Ya menurut cerita-cerita orang sih shelter 2 itu pintu gaib katanya sih. Di shelter 2 itu pintu gaib. Menurut orang-orang di sana. Nah, tapi gua kan berpikirnya rasional loh. Karena gua masih baru-baru tuh. Gua mikir nanti kalau capek tinggal buka tenda tidur kan gitu. Nah, kita berangkat tadi jam 2. Sampailah kita jam 8 ke shelter 2. Dari jam 2, jam 8 baru sampai shelter 2. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 6 jam. 6 jam tuh baru sampai shelter 2. Nah, kalau nge-push lagi kan bisa sampai 3 jam lagi baru sampai top kan. Iya. Karena dua orang ini gua ngelihat sih fisiknya gitu. Orangnya asal dari mana? Dari Tangerang sama Jakarta. Bukan orang Palembang. Bukan. Tangerang sama Jakarta. Makanya ya udah kan ambil lama. Gimana bang kalau kita nge-camp aja di shelter 2? Awalnya dia nggak mau, dia juga parno. Bang katanya kan nggak boleh. Nggak apa-apa bang, nge-camp aja saya bilang. Kita nge-camp shelter 2. Udah masak, makan, masuk dalam tenda. Bener-bener nggak ada orang. Karena shelter 2 tuh bener-bener nggak ada orang. Iya. Orang turun udah nggak ada, orang naik udah nggak ada. Ya udah kita cerita aja, cerita aja gitu. Nggak ada kepikiran ada mistis sama sekali gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ketemu orang baru kan. Iya. Jadi cerita seru banget. Mungkin karena kita terlalu berisik ya ceritanya, ketawa hai sampai jam 1 malam itu tiba-tiba ada suara gamelan cuy. Suara gamelan cuy. Dekat banget suara gamelannya. Tapi menurut orang-orang sih kalau suaranya dekat berarti jauh tuh. Kalau jauh berarti suaranya dekat. Orang sih tadi kita pokoknya kita bertiga tuh jelas banget dengar suara gamelan.
Padahal dari shelter 2 ke pemukiman itu Jauh banget kan? Udah- Berarti tadi 6 jam jalan kan? Iya, udah 2000-an ketinggiannya. Oke, terus. Udah 2000-an. Jadi pas denger gamelan itu, kok ada suara gamelan ya kata ini. Oh, temen-temen Kata tadi. nah, gue juga bengong aja gitu. Wadah, Sama-sama bengong kan. Udah. katanya. Berarti matiin lagu kan, itu ngidipin lagu, matiin lagu katanya. Udah tiduran aja. Kita tiduran. Aduh, gua kalau inget merinding. Terus Nah, ada lagi? ada. Bukan belum Suara gamelan tuh, jam Ah. 1. Itu lama setengah jaman tuh. Setengah jaman suara gamelan. Setengah jam. konser tuh. Iya, konser bener. Sampai jam setengah 3 mau pipis. Temen gua satu yang orang Jakarta tadi, orang Jakarta nih mau pipis. Pipis ya. Heeh. Pertama dia mau di botol dong, Waduh. mau di botol. Gua larang lah, bang, di luar aja bang. Dia takut, di luar aja. Nggak apa-apa katanya, kan kata temannya yang satu di luar aja. Takut gak? Yaudah gua temenin, gua temenin. Nah kita tuh ngakemnya pas banget di shelter 2 tuh ada mata air ke bawah kan, ada mata air ke bawah, jalurnya itu langsung turun kayak gini, ada air terjun kayak gitu. Kita langsung keluar, dia buang air, gua sama dia ngeliat banget Enggak apa tuh? perempuan di atas batang, di atas pohon. Mbak Kunichan. Anjay, duduk Jelas jelas banget, santai banget duduknya. Santai banget tuh, serem banget ya. Bener-bener serem sumpah, bener-bener serem. Yang bener-bener baju putih rambut panjang gua ngeliat sama dia. Jadi dia pipisnya nggak kelar gitu, langsung masuk tenda, gerubuk-gerubuk aja itu langsung masuk. Jadi ketakutan kita kumpul-kumpul gitu kan. Gimana nih? Ada yang mau turun ninggalin tenda. Udah di sini aja kan. Jadi kita mantap aja di dalam tenda, bertiga kumpul gitu. Itu tidur nggak? Enggak tidur sama Sampai sekali. pagi? Sampai pagi kita nggak tidur. Itu diganggu terus. Sampai pagi diganggu terus. Suara gamelan, terus nampakin dia. Ada suara kayak apa? Suara kuntilanak lah. Suara kuntilanak gitu. Ada suara mendengur gitu. Kayak dengur apaan? Kayak suara harimau gitu. Kayak gitu. Terus kalau suara-suara banyak banget pokoknya. Kita digangguin terus itu. Udah nih. Pagi kan. Nah, yang satu temennya mau ngajak turun aja. Pagi tuh turun aja bang katanya. Yang temannya satu naik aja bang, berapa lama lagi kan? Gua bilang 2,5 jam sampai 3 jam kita udah sampai ke atas. Udah nanggung sih, udah dikit. Nah, akhirnya yang mau turun tadi ngalah kan, dia ikut ke atas. Pas di atas sesuai prediksi cuy, bener-bener gak ada orang. Bener-bener gak ada orang di puncak ada. Puncak di itu cuma kalian bertiga. Cuman kami bertiga. Terus itu kalian mau tetap nenda di sana? Nenda di pelataran, kita nenda di pelataran di dekat Telaga Putri kita kan. Karena kita pikirnya dekat dengan air kan. Makanya kita ngambil di dekat Telaga Putri. Jadi ngidupin api unggun. Ngidupin api unggun. Nah, kita tuh ngeliat ya ada orang turun ke telaga. Turun, bang, katanya, bang mau kemana? Nggak jauh, turun aja deh. Gua naik cuy. Nggak naik udah 3 jam gitu. Nggak naik tuh orang. Udah santai aja kan. Habis itu pas kita masuk ke dalam tenda tuh, sama. Gue kalau di tenda tuh selalu ngidupin lampu tuh nggak pernah mati ya. Kejadiannya sama. Dikelilingi? Bukan dikelilingin sih, kayak ada bang minta saus. Bener-bener bang minta saus. Ada yang manggil tuh? Bang minta saus. Kita buka nggak ada orang. Kita buka nggak ada orang. Bang minta saus. Jadi kita tutup lagi. Masih santai aja. Bawaan santai kan tuh udah takut banget udah kematian. Iya lah, orang kalian cuma bertiga di pelataran. Pas jam 12-an atau jam setengah 1 itu
ada suara banyak banget. Assalamualaikum, assalamualaikum, kayak pendaki baru datang. Oh, kayak pendaki baru datang. Pendaki baru datang. Ya udah, waalaikumsalam gitu. Tapi kita nggak lihat keluar sih. Enggak ya, tetap di dalam tenda. Tetap di dalam tenda. Pas paginya tuh, pas kita bangun kita lihat nggak ada orang sama sekali, cuy. Oh, jadi itu Suara-suara yang orang-orang assalamualaikum, orang minta saus itu nggak ada sama sekali. Bayangin lu. nggak bisa gue bayangin. Kalian di pelataran, seluas pelataran itu cuma bertiga. Terus dengar suara-suara seperti pendaki yang baru datang ngucapin salam, itu jelas banget. Terus plus ada suara laki itu pasti kan? Iya. Yang minta saus tadi. Sama ada yang orang turun ke Telaga Turun ke Putri. Telaga Putri. Gila. Pas dari situ kan mereka mutusin buat nggak mau naik lagi ke puncak Merapi. Padahal itu 30 lagi. Sampai puncak Merapi. Bisa Mereka ketawa tuh. mau kita langsung turun aja, bang, kita turun aja. Jadi kita mutusin buat turun. Turun nggak ada kejadian? Nggak ada. Yang ada kejadian pas gua naik pertama kali ke Dempo turun. Pertama kali gua ke Dempo. Oh, ini selesai nih. Jadi selesai nih. Gua Gua banyak banget bisnis di Dempo karena gua udah 8 kalian ya kalau ke Dempo. Nah, yang pas gua pertama itu cuy. Jadi naiknya aman nih. Naik aman. Aman nih, aman. Santuy ya. Santuy. Pas turun sore, kita berempat. Kita berempat nih. Kita turun dari top itu jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Jadi di jalur tuh malam. Malam di jalur. Di jalur tuh malam. Karena masih perdana kan lempeng aja, jalan aja. Jalan aja. Nggak tahu kenapa kita tuh nggak sampai. Kan normalnya turun tuh cuma 4 sampai 3 jam, 3 sampai 4 jam kan. Udah sampai tuh ke perkebunan teh. 9 jam kita belum sampai ke pintu rimba. Jadi kalian tuh di muter-muter di situ. Iya, shelter 2 ketemu. Shelter 1 ketemu. Nah, dari shelter 1 ke pintu rimba enggak ketemu kita yang namanya pintu rimba. Padahal dari shelter 1 ke pintu rimba itu cuma berapa jam? Sejam, setengah jam gitu. 30 menit lah ya? Iya, deket harusnya. Enggak ketemu sampai ngedrop banget. Pada saat itu kita naik kemarau. Ingat banget tuh, tanggal 20 Agustus itu kemarau banget. Air gak ada yang. Jadi kalian tuh kemana gitu? Kalau memang kan cuma 1 sampai 30 menit tuh. Nah, kalian kemana nih sampai lama 9 jam? Makanya kita ngerasa nih, kita lewat pohon itu berkali-kali. Oh, jadi ibaratnya kalian itu di muter di situ aja. Kita lewat pohon itu berkali-kali, kayak gitu. Yang kita mau mundur lagi juga serba salah kan. Iya. Makanya kita jalan aja sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh kedengar di kampung dari bawah tuh enggak belum azan, orang-orang masih ngaji. Masih ngaji. Kita duduk udah lemes semua, udah nggak ada tenaga lagi sama sekali, udah lemes. Nah, udah lemes ya udah kan, kita ada apa, kenapa nih kita bisa sampai lama kayak gini kan. Apa ada yang salah apa kan, salah apa, kita saling introspeksi dulu lah. Ternyata cuy, pas dia periksa ada satu teman gua tuh bawa kondom. Oh, si An bawa kondom dia cuy. nyusahin. Wah, Kondom juga keselip kan di dompet. Jadi kita bakar ya udah, kita bakar, kita baca Al-Fatihah, subuh kita sholat. Pas sudah sholat tuh jalan paling ada 20 meter sampai pintu rimba. berarti si temen lu tadi si goblok tadi. Enggak tahu juga gitu, jadi atau teman gue yang salah atau gue yang salah kan kita nggak tahu. Tapi itu pengalaman paling seru sih selama gue turun. Kalau yang turunnya ya semenjak dari situ gue nggak mau lagi turun lewat dari maghrib. Iya benar. Kalau di Dempo kan karena orang juga sepi kan. iya, Nggak sih kayak di Gunung Tiwul kan. enggak sepi banget. Oke teman-teman, mungkin itulah cerita dari Elan di Gunung Dempo. Mungkin nanti ada cerita-cerita yang lainnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan assalamualaikum. Dadah.